Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Sinta Amelia Suhari, NIM 2019-01313, Prodi Teknik Sipil dari Universitas Ngurah Rai. Di sini saya akan melaksanakan tugas mengenai review materi akuntansi biaya proyek. Secara umum dapat digambarkan bahwa sistem akuntansi biaya proyek merupakan bagian dari sistem akuntansi perusahaan. Laporan keuangan dari semua proyek yang ditangani oleh kontraktor bersama laporan kegiatan kantor yang tidak berkaitan dengan proyek akan digabungkan menjadi satu kesatuan yang nantinya akan menjadi laporan keuangan perusahaan. Nah, berikut merupakan bagian laporan keuangan perusahaan, yaitu dimulai dari adanya beberapa proyek-proyek, misalnya proyek 1, proyek 2, dan proyek 3, lalu akan dilaksanakan proses akuntansi untuk pelaporan keuangan proyek, mulai dari pengeluaran, pemasukan, dan yang lainnya. Selanjutnya, laporan ini akan menjadi laporan keuangan pada proyek 1. Nah, setiap biaya aktual proyek harus ditelusuri untuk dibandingkan dengan biaya rencana. Pengawasan dan pengendalian biaya proyek dilakukan hingga level proyek. Lalu, kebutuhan pendetailan biaya dalam sistem setiap item biaya dan item pekerjaan dapat dilakukan dengan pembukuan proyek, yaitu Job Cost Ledger. Biaya aktual ini juga tercatat dalam buku besar berupa General Ledger. Nah, General Ledger ini dipersiapkan untuk laporan keuangan perusahaan, di mana merupakan suatu rangkuman semua transaksi perusahaan seperti pengeluaran dan pemasukan. Dapat dilihat pada diagram berikut merupakan sistem perencanaan Earned Value System Management atau EVMS. Nah, dilakukan perencanaan berupa biaya rencana BCWS, jadwal WBS, dan OBS, dan nantinya agar bisa digunakan untuk melakukan atau melaksanakan suatu proyek. Dalam pelaksanaan suatu proyek akan terjadi transaksi selama pelaksanaan proyek yang nantinya akan diinput dalam suatu jurnal proyek berupa pembukuan proyek yang berisi tentang laporan keuangan proyek. Nah, pembukuan proyek ini terdapat transaksi di luar proyek, jurnal di luar proyek, serta pembukuan umum. Nah, dari transaksi di luar proyek dan jurnal di luar proyek, ini akan dirangkum menjadi satu ke dalam pembukuan umum. Lalu, pembukuan umum ini akan menjadi berupa balance sheet atau income suddenly perusahaan. Lalu yang kedua itu ada distribusi overhead kantor untuk setiap proyek. Nah, distribusi overhead kantor untuk setiap proyek ini akan menjadi BCWP di setiap pekerjaan dan ACWP setiap pekerjaan, yang nantinya akan dilingkup lagi ke dalam pembukuan proyek. Selain itu, ACWP dan BCWP diinput juga melalui perhitungan kinerja pekerjaan proyek dengan konsep earned value. Kembali lagi ke pelaksanaan proyek, yaitu dilakukan juga pencatatan produktivitas proyek, mulai dari laporan kemajuan dan laporan sumber daya. Nah, laporan kemajuan dan sumber daya ini akan masuk juga dan diinput dalam jurnal proyek. Kembali lagi ke perhitungan kinerja proyek dengan konsep earned value. Ini datanya berasal juga dari BCWS di setiap pekerjaan berupa biaya rencana, jadwal, WBS, dan OBS. Nah, lalu dalam perhitungan kinerja proyek dengan konsep earned value, ini akan menjadi laporan kinerja yang nantinya berisi tentang langkah perbaikan, revisi, dan pemeliharaan data. Berikut yang dapat saya jelaskan tentang bagan mengenai gambaran dari sistem akuntansi dan kaitannya dengan Earned Value Management System atau EVMS. Nah, Earned Value Management System atau EVMS dimulai dari fase perencanaan proyek hingga pengendalian dari pelaksanaan proyek. Sistem akuntansi itu berfungsi untuk memproses semua transaksi di dalam maupun di luar proyek. Nah, sistem akuntansi merupakan bagian dari pengendalian proyek.
Dalam sistem akuntansi digunakan juga terutama untuk mendapatkan data ACWP, dan BCWP digunakan untuk perhitungan kinerja dengan konsep earned value. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.